Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 73. Erwin hanya menggunakan 30% tenaganya, tapi sudah cukup untuk membuat Novendi ini kesakitan. Bro, lepaskan, tanganku udah mau patah. Novendi harus terus meminta. Kalau aku lihat mukamu lagi, bakal kupukul kau. Pergi sana. Nada bicara Erwin sangat dingin, dan dia juga melepaskan tangan Novendi. Telapak tangan Novendi diremas kesakitan sampai wajahnya juga ikut pucat. Sialan, tunggu dan lihat aja nanti. Setelah Novendi meninggalkan kata-kata ganas ini, dia pergi dengan marah. Erwin memang hebat ya, sampai seperti itu memang harus diberi pelajaran. Fiona sudah jelas lega saat melihat Novendi pergi dengan menyedihkan. Ini masih tak seberapa. Tadi di pintu lift lantai 1, Erwin menang 1 lawan 3. Menghajar Nicky dan teman-temannya bisa-bisan. Lina memeluk lengan Erwin dengan ekspresi bangga di wajahnya. Beneran? Lihatlah dirimu yang sebangga itu. Tapi Nicky itu tak mudah untuk dihadapi, Erwin. Kamu harus lebih berhati-hati. Nicky itu akan cari kesempatan untuk balas dendam. Fiona mengingatkan dengan khawatir. Erwin mengangguk. Dia bahkan tidak menganggap kekuasaan seluruh keluarga Grayson. Semenjak Erwin mengusir Novendi, tidak ada pria yang berani datang menyapanya lagi. 1 jam kemudian, Benjamin, yaitu sekretaris utama pengurus kota, masuk dengan kacamata berbingkai hitam dan senyum di wajahnya. Banyak anak muda yang sepertinya mengenal sekretaris utama pengurus kota Bandung ini, dan buru-buru mendekat untuk menyapa Benjamin. Erwin juga tanpa sadar melirik orang itu. Benjamin terlihat seperti berusia 30-an, tapi dapat dilihat bahwa Benjamin ini punya latar belakang dan kemampuan yang tidak boleh diremehkan. Sehingga bisa menduduki posisi sekretaris utama, dan orang ini sepertinya juga lumayan berkarakter. Orang itu adalah Benjamin. Kayaknya tahun ini pengurus kota punya urusan deh, jadi akan diwakilkan oleh orang itu. Fiona sepertinya mengenal Benjamin. Dan mendengar dari kata-kata Fiona, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia datang untuk berpartisipasi dalam resepsi ini. Dan kata-kata Fiona ternyata benar. Setelah Benjamin tiba, dia mengambil mikrofon dan mengumumkan pengumuman kepada semua orang. Yang berisi ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah hadir. Tapi sayangnya, pengurus kota sedang ada urusan di daerah baru bagian utara kota, jadi tidak bisa hadir. Semua orang terlihat setuju dengan Benjamin yang mewakili. Yang tampaknya Benjamin ini merupakan orang yang cukup bergengsi atau meyakinkan di antara orang-orang muda. Baiklah semuanya, sekarang kita akan mulai acara lelangnya. Semua hasil lelang akan disumbangkan dalam bentuk dana kepada yatim piatu. Begitu kata-kata itu keluar, anak-anak muda yang datang ke resepsi ini semuanya bersiap-siap. Seolah-olah mereka semua sudah menantikan momen ini. Terutama putra-putra dari keluarga kaya yang sudah menantikannya sejak lama. Lelang amal semacam ini punya beberapa fungsi. Pertama-tama dapat mengumpulkan ketenaran, kedua dapat memenangkan hati penguasa kota, dan ketiga dapat dimanfaatkan oleh para anak muda ini sebagai kesempatan menunjukkan kekayaan serta kekuatan keluarga mereka masing-masing. Aturan tata terus lainnya adalah bahwa semakin banyak uang yang seorang keluarkan, maka semakin besar juga peluang orang itu untuk terpilih sebagai 10 pemuda terbaik. Ini adalah aturan tak tertulis yang sudah lama ada resepsi generasi muda ini. Ada lelang amal juga. Linda baru pertama kalinya datang ke sini, jadi dia tidak tahu adanya acara seperti itu. Lelang amal diadakan setiap tahun. Para kaum muda pasti sangat bergengsi. Paling tepat, lelang amal ini digunakan sebagai acara untuk bersaing secara tidak langsung. Bukan hanya bisa membantu anak yatim yang membutuhkan bantuan dana, tetapi bisa menang untuk mengumpulkan ketenaran dan kesan baik dari pengurus kota. Selain itu, semakin banyak uang yang dihabiskan seseorang, maka orang itu juga punya peluang yang semakin besar untuk terpilih menjadi 10 anak muda terbaik tahun ini. Fiona menjelaskannya sambil tersenyum. Dia tidak menentang lelang amal semacam ini. Sebaliknya, dia sangat mendukungnya karena bisa membantu anak yatim yang memerlukan bantuan. Ide pengurus kota ini lumayan bagus. Erwin juga mengangguk. Ingin memuaskan kaum muda, metode ini adalah cara yang sangat efektif.
tidak hanya memenuhi hasrat gengsi dalam persaingan mereka, tetapi juga mengembangkan bisnis penyelamatan anak yatim di kota, sekaligus menggunakan gelar 10 anak muda terbaik yang bergengsi untuk menambah semangat menang, yang membuat pesaing anak muda semakin sengit. Pengurus kota ini memang ahli dalam menggerakkan hati orang-orang. Sepertinya bisa menduduki posisi pengurus kota bukan orang yang sembarangan. Fiona, kalau mau dapat plat nomor lelangnya di mana? Erwin mulai sedikit tertarik dengan acara ini, karena berpikir mungkin akan melihat hal atau barang yang menarik. Jadi dia segera bertanya pada Fiona. Daftar di pintu masuk aja. Tapi sekarang ramai banget. Kita nanti aja baru kesana ya. Fiona melirik ke arah pintu masuk yang tanpa sadar. Dan memang benar sangat ramai yang sedang antri untuk dapat plat nomor lelang saat ini. Erwin mengangguk. Memang terlalu ramai sekarang. Jadi tunggu saja sebentar lagi. Setengah jam kemudian orang-orang yang antri buat daftar secara signifikan sudah lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Barulah Erwin yang lainnya berjalan ke sana. Tapi mereka justru bertemu dengan Nikki dan teman-temannya. Bukannya ini anak miskin yang tadi mau ambil plat nomor lelang juga. Memangnya kau punya uang? Nikki tentu ingat dendamnya. Jadi jelas tidak akan ramah pada Erwin. Wah, kayak buah aja yang compang-camping begini masih berani ikut lelang. Kenapa tak mulung aja sana? Iya, orang rendahan sepertimu cuma buang surat lelang aja. Cepat balik sana. Beberapa teman di belakang Nikki terlihat akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mencari kembali panggung mereka dan mulai mengejek Erwin. Punya uang atau enggak itu bukan urusan kalian. Cepat pergi, kata Fiona. Kami lagi ngobrol di sini, jangan ikut campur. Seorang wanita cantik di samping Nikki juga maju dan berhenti di depan Fiona, yang temperamennya hampir sama dengan Fiona. Masih mau dipukul ya? Erwin mengepalkan tinjunya dan melambaikannya di depan mereka. Dengan tatapan yang sangat dingin, Erwin tidak sedang mengintimidasi. Jika Nikki berani bertindak provokatif, Erwin tidak keberatan menghajar mereka lagi. Anak sialan, jangan senang dulu ya. Begitu resepsi selesai, kau akan tahu rasa nanti. Nikki tahu dirinya tidak bisa mengalahkan Erwin. Tentu dia tidak akan sebodoh itu sampai berhadapan langsung. Dia sudah mengatur orang untuk datang ke hotel neon ini. Dan begitu resepsi berakhir, balas dendam pada Erwin akan dimulai. Setelah meninggalkan kata-kata kejam ini, Nikki membawa orang-orangnya pergi. Erwin justru tidak peduli mau bagaimana mereka berurusan dengannya. Hotel neon ini adalah milik keluarganya sendiri, dan ada banyak penjaga keamanan di sini. Jika Nikki berani secara terang-terangan memanggil sekelompok orang untuk berurusan dengannya, Erwin tidak keberatan memberinya pelajaran lagi. Tak lama kemudian Erwin sudah mendaftarkan plat nomor lelangnya. Fiona dan Lina juga masing-masing mendaftarkan satu. Mereka bilang mau membeli sesuatu dan memasang ekspresi segera ingin mencobanya. Erwin tidak bisa menahan senyum untuk beberapa saat setelah melihat ini. Sepertinya mereka juga ingin ikut bersaing. Anak-anak muda yang datang ke resepsi ini pada dasarnya mendaftar plat nomor lelang semua karena sudah datang jauh-jauh. Tentu setidaknya harus ikut acara ini. Yuk, kita duduk di sana. Setelah menerima plat nomor lelang, Fiona meraih tangan Lina dan berjalan ke sudut dekat dinding. Lina juga suka tempat yang sedikit sepi, jadi dia meraih lengan Erwin dan pergi ke sana bersama. Setelah mereka duduk, lelang amal ini sepertinya akan segera dimulai. Sekretaris utama, yaitu Benjamin, secara pribadi menjadi pembawa acara lelang amal ini. Baiklah para hadirin sekalian. Dalam lelang amal ini, barang pertama yang dilelang adalah kalung mutiara yang terbuat dari mutiara air mata giok yang disumbangkan oleh keluarga Cooper di kota ini. Harganya mulai dari 20 juta rupiah. Setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari 20 juta. Dan lelang akan dimulai sekarang. Begitu kata-kata Benjamin keluar, beberapa plat nomor terangkat. Sampai Benjamin tidak sempat melayani. Dapat dilihat bahwa kalung mutiara air mata giok ini sangat populer. Ada yang menawar 40 juta, 100 juta, bahkan 200 juta. Harga lelang pun melambung tinggi. Hanya dalam 5 menit langsung naik menjadi 600 juta. Dan sebagian besar penawar adalah wanita yang dapat dilihat bahwa barang ini lebih menarik bagi para wanita itu. 800 juta. Fiona tiba-tiba mengangkat plat nomornya secara tidak terduga.
Dia sepertinya sangat menyukai kalung mutiara ini. Jika tidak, dia tidak mungkin menaikkan plat nomornya untuk menawar. 1 miliar. Wanita yang duduk di samping Nicky melihat bahwa Fiona yang membuat penawaran. Ia pun langsung mengangkat plat nomor untuk menaikkan harga tanpa ragu. Wanita ini adalah orang yang berhadapan dengan Fiona barusan. Namanya Margaret, yang berasal dari keluarga kaya juga. Begitu Fiona sadar akan wanita itu, perasaan bersaing muncul di hatinya dan langsung mengangkat plat dengan tinggi. 1,2 miliar. Harga ini sedikit terlalu tinggi untuk kalung mutiara, menjadi banyak orang yang tidak mau lagi menawarnya. 1,4. Namun Margaret tidak ragu untuk menaikkan harga lagi dan menatap kemari dengan tatapan yang sedikit provokasi. Sialan, wanita itu jelas mau melawanku. Fiona menggerakkan giginya, dia tidak ingin kalah dari wanita itu. Jadi sekali lagi ia menaikkan harganya. 1,5 miliar. 2 miliar. Margaret tampaknya sangat percaya diri dan langsung menaikkan harga menjadi 2 miliar. Dia ingin menekan momentum ini dan kepedean Fiona. Nicky yang ada di sebelahnya tanpa sadar mengangkat sudut mulutnya sedikit saat melihat ini. Margaret, kerja bagus. Siap. Fiona sedikit kesal. Meskipun dia sangat menyukai kalung mutiara air giok itu, tetapi dia tidak mampu membayar kalau menaikkan harga lagi. Dana yang dia siapkan adalah 2 miliar. Di luar dari angka ini, dia tidak sanggup. Jadi dia hanya bisa menyerah dengan enggan. 2 miliar satu kali. Benjamin mulai menghitung saat melihat tidak ada lagi yang menawar. Tidak seorang pun dari orang-orang di bawah ini mengajukan penawaran. Ini adalah barang pertama, tentu peserta tidak terburu-buru untuk memperjuangkan barangnya. 2 miliar 2 kali. Masih belum ada yang menaikkan harga, dan ini membuat bibir Margaret tersenyum. Ekspresi bangga muncul di wajahnya, seolah-olah dia sudah menang dari Fiona. Namun sebuah suara menghancurkan mimpi indahnya. 4 miliar. Erwin mengangkat plat nomor dan langsung menggandakan harganya. Para hadirin mulai sedikit heboh, dan hampir semua orang melihat ke arah Erwin. Tawaran tiba-tiba dari Erwin membuat gempar orang-orang. 4 miliar untuk sebuah kalung mutiara itu terlalu berlebihan. Mereka menoleh dan menatap Erwin, karena ingin melihat orang seperti apa yang membuka tawaran sebesar itu dengan menggandakan harganya. Namun ketika melihat pakaian penawar yang biasa-biasa saja, mereka tiba-tiba kecewa. Tapi rasa penasaran mereka bangkit. Siapa dia? Kenapa berpakaian sesantai itu ke sini? Dari keluarga mana dia? Banyak orang mulai berbisik satu sama lain. Lina dan Fiona sama terkejutnya. Tapi Lina sudah diam-diam merencanakan. Jika Erwin tidak mampu membayar, dia akan bantu bayar sebanyak 4 miliar itu. Margaret benar-benar lengah. Bukannya dia itu anak miskin. Kenapa bisa sekali tawar langsung 4 miliar? Itu terlalu berlebihan. Margaret tidak percaya. Pakaian yang dikenakan Erwin jelas murahan. Dia jelas terlihat seperti anak miskin. Tapi penawarannya justru memperlihatkan yang sebaliknya. Menarik. Anak miskin ini sepertinya punya sedikit uang. Ayo kita lihat seberapa banyak yang dia punya. Nicky tiba-tiba mengangkat plat nomor lelang dan menatap Erwin dengan senyum provokasi di sudut mulutnya. 6 miliar. Nicky langsung tambah 2 miliar lagi, yang menyegarkan kesadaran semua orang yang hadir. Tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Nicky, putra keluarga Grayson, mereka semua berpikir bahwa ini wajar. Tidak ada keraguan sama sekali karena keluarga Grayson sangat kaya. 6 miliar hanya bagikan setetes air di sebuah ember yang penuh dengan air. 10 miliar. Erwin tersenyum sedikit. Ekspresinya sangat tenang, seolah-olah 10 miliar ini setara dengan 500 perak saja. Semua orang di tempat kejadian begitu terpesona dan mengalihkan perhatian mereka ke Erwin dengan kaget, serta menjadi semakin penasaran tentang identitasnya. Tapi Lina dan Fiona justru semakin cemas, karena mereka tidak punya uang sebanyak itu. Erwin, kita tidak punya uang sebanyak itu. Lina mengingat dengan suara rendah. Gak apa-apa, aku punya. Erwin menjawab dengan ringannya. Kamu punya? Baik Fiona dan Lina sedikit terkejut mendengarnya. Bukannya Erwin hanya seorang manajer departemen. Apa gaji pekerjaannya sangat tinggi? Anak ini terpancing. Kita lihat gimana caranya kamu membayar 10 miliar itu.
Niki tidak lanjut lagi, melainkan melepasnya. 10 miliar satu kali. Melihat bahwa tidak ada lagi yang menawar, Benjamin langsung menghitung. 10 miliar dua kali. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang berniat menaikkan harga. 10 miliar tiga kali. Terjual. Selamat kepada Tuan dengan plat nomor 148 kalau mutiara air mata giok ini menjadi milik Anda. Benjamin mengumumkan secara langsung. Segera ada diskusi hangat di antara hadirin. Sebuah kalung mutiara dijual seharga 10 miliar rupiah yang sangat mengejutkan mereka. Namun Niki tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, menuju ke arah Erwin dan bertanya. Para hadirin, aku ragu apakah anak ini mampu membayar. Jadi aku mau minta tolong Bapak Benjamin buat periksa keuangannya sekarang juga. Betul itu, langsung periksa aja, anak ini terlihat seperti orang miskin. Beberapa teman Niki juga berdiri untuk setuju. Kalau tak punya uang jangan asal naikkan harga sesuka hati. Aku sarankan ya, Benjamin mengirim seseorang untuk mengusirnya. Margaret berdiri dengan tidak puas dan setuju. Dia gagal mendapatkan kalung mutiara yang disukainya, tentu saja sangat tidak senang. Keributan mulai memanas di tempat kejadian, sedangkan Lina dan Fiona sedikit khawatir. Gimana kalau aku minta ayahku transfer 10 miliar ke sini dulu? Lina tidak ingin Erwin diusir, jadi hanya bisa berpikir untuk meminta ayahnya membayar 10 miliar ini terlebih dulu. Dengan begitu Erwin bisa tetap tinggal. Nggak perlu, bosku itu Deman. Dia punya banyak uang. Erwin tersenyum pada mereka berdua. Agar mereka bisa sedikit lebih lega, Fiona dan Lina tertegun sejenak, lalu menghela nafas lega. Sekretaris Benjamin pada akhirnya tidak bisa menahan permintaan dari orang-orang. Jadi dia menghampiri Erwin dan berkata dengan sopan, Tuan, boleh ikut pemeriksaan denganku? Tak masalah, tolong panduannya. Erwin mengangguk dengan ekspresi yang sangat tenang. Di sisi lain, Niki dan yang lainnya memasang ekspresi seperti akan menonton pertunjukan bagus nantinya. Berani melawanku, bentar lagi kau akan diusir aja dari sini. Niki dan yang lainnya tampak sangat yakin bahwa Erwin tak akan mampu mengeluarkan 10 miliar dan pada akhirnya akan dikeluarkan dari resepsi ini. Erwin mengikuti Benjamin sampai ke sebuah ruangan kecil di resepsi. Terdapat 2 staf keuangan di dalam yang sedang menghitung berbagai jenis uang. Sepertinya itu adalah departemen keuangan. Tuan, tolong tunjukkan sesuatu yang bisa membuktikan dana Anda. Kata Benjamin mengikuti aturan yang berlaku. Erwin ingin mengeluarkan kartu emas hitam, tetapi karena berpikir bahwa ini akan sangat mudah mengungkapkan identitasnya, jadi dia mengeluarkan VIP bintang 9 dari jalan Mandro yang diberikan Deman, dan menyerahkannya pada Benjamin. Tidak tahu apakah kartu ini bisa membuktikan dana yang kupunya. Setelah Benjamin mengambil kartu tersebut, tatapannya berubah. Dia tahu ini adalah kartu VIP bintang 9 di Jalan Mandro, dan tidak lebih dari 10 orang di kota Bandung yang memiliki kartu ini. Kartu ini bukan milik Anda. Benjamin dengan cepat menyadari bahwa kartu ini bukan milik Erwin. Bersambung.